Ingin kaya mendadak? Arya rela jadi pocong dan tidur di kuburan tiap malam Jumat. Harta melimpah. Tapi syaratnya makin gila. Makan jantung kucing hidup-hidup. Kuatkah mental Arya menghadapi syarat pesugihan? Atau dia akan jadi gila? Ikuti kegilaan pesugihan pocong. Arya merasakan setiap hembusan angin yang menyapu wajahnya membawa serta aroma tanah kering dan keputusasaan. Di desanya, Tegalrejo, kemiskinan bukan lagi sekadar statistik, melainkan kenyataan pahit yang merayap di setiap sudut rumah, di setiap tatapan mata warganya. Arya, 25 tahun, adalah salah satu dari sekian banyak pemuda yang terjebak dalam lingkaran setan ini. Pendidikan terakhirnya hanya tamat sekolah menengah pertama, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menutup rapat pintu kesempatan baginya. Di rumah, situasinya tak kalah memilukan. Ayahnya, Pak Kromo, terbaring lemah di balai-balai usang. Napasnya terputus-putus digerogoti penyakit paru-paru. Obat-obatan yang dibutuhkan tak murah, jauh melampaui kemampuan mereka. Ibunya, Bu Lastri, tulang punggung keluarga yang tak pernah mengeluh, kini terlihat semakin renta. Setiap hari, ia banting tulang menjadi buruh serabutan di sawah tetangga. Upahnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, itu pun seringkali pas-pasan. Adik Arya, Siti, seorang gadis cerdas berusia 13 tahun, bermimpi bisa melanjutkan sekolah ke kota. Namun, biaya sekolah dasar saja sudah memberatkan, apalagi menembus gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Beban ini, secara tak langsung, menumpuk di pundak Arya, terasa begitu berat hingga ia seringkali merasa sesak. Setiap pagi, Arya memulai rutinitas pencarian kerjanya. Ia menelusuri setiap gang sempit, menyambangi rumah-rumah tetangga, menawarkan jasa apapun yang bisa ia kerjakan. Mengangkut pasir, membersihkan halaman, membantu memanen. Tapi selalu, jawabannya sama. Maaf, Arya, sedang tidak ada pekerjaan. Penolakan demi penolakan itu tak hanya merobek harapannya, tapi juga melukai harga dirinya. Ia melihat teman-teman sebayanya yang beruntung bisa merantau ke kota, pulang dengan pakaian rapi, membawa oleh-oleh, dan bercerita tentang pekerjaan yang layak. Rasa iri bercampur malu merayap di hatinya, menambah daftar panjang kegagalannya. Suatu sore, setelah seharian penuh tanpa hasil, Arya duduk lesu di bawah pohon mangga depan rumah. Pikirannya kalut. Bagaimana lagi caranya bisa membantu keluarga? Bagaimana Siti bisa sekolah jika ia sendiri tak punya penghasilan tetap? Dalam keputusasaan yang mendalam, sebuah bayangan melintas di benaknya. Ia teringat akan Mbah Tarjo, seorang tetua di ujung desa yang dikenal punya ilmu khusus. Mbah Tarjo sering didatangi orang-orang dari luar desa yang mencari jalan pintas untuk kekayaan atau keberuntungan. Arya selalu menganggap Mbah Tarjo sebagai orang sesat, yang menjajakan tahayul dan dosa. Ia tak pernah sudi menginjakan kaki ke rumah Mbah Tarjo. Namun, sore itu, bisikan aneh mulai merasuki pikirannya. Apa salahnya mencoba? Suara itu terdengar begitu menggoda, menawarkan solusi instan atas semua penderitaannya. Ia bisa membantu ayahnya, menyekolahkan Siti, dan meringankan beban ibunya. Pikiran itu berputar-putar di kepalanya, menghantam keyakinannya tentang agama dan dosa. Ia adalah orang yang beriman, tahu benar bahwa jalan pintas seperti itu dilarang. Tetapi, seberapa lama ia bisa bertahan dengan iman yang kelaparan? Arya berjuang melawan dirinya sendiri. Satu sisi berteriak tentang neraka dan kutukan, sisi lain berbisik tentang keluarga yang menatapnya penuh harap. Dalam kegelapan malam yang perlahan turun, bayangan wajah ayahnya yang kesakitan, ibunya yang letih, dan adiknya yang bermimpi, menjadi semakin jelas. Mereka semua bergantung padanya. Jika ada jalan, meskipun itu jalan yang penuh lumpur dosa, apakah ia akan memilih untuk tidak melangkah? Pergulatan batin itu berlangsung hingga larut malam, hingga akhirnya, lelah dan putus asa mengalahkan segalanya. Arya tahu, pagi esok, langkahnya akan menuju satu tempat yang tak pernah ia sangka, rumah Mbah Tarjo. Pintu neraka, seolah-olah, mulai terbuka di hadapannya. Pagi menyapa Tegalrejo dengan mentari yang terasa hambar bagi Arya. Setelah malam penuh gejolak batin, keputusan sudah bulat. Dengan langkah gontai namun pasti, ia menuju gubuk reot Mbah Tarjo yang terletak di pinggir desa, tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu. Suasana di sana terasa pekat, aura mistis yang mencekam langsung menyelimuti Arya begitu ia melangkah masuk. Asap kemenyan mengepul,
mengisi udara dengan aroma aneh yang menyesakan. Mbah Tarjo, dengan sorot mata yang tajam dan senyum samar yang sulit diartikan, sudah menunggunya. Sudah mantap hatimu, nak? Suara Mbah Tarjo serak, seolah berbisik dari dasar sumur tua. Arya mengangguk kaku, tenggorokannya tercekat. Ia mencoba mengeluarkan suara, tapi yang keluar hanyalah desisan. Saya siap, Mbah. Akhirnya ia berhasil berucap, meski suaranya bergetar. Mbah Tarjo tersenyum tipis. Kali ini senyum itu terlihat lebih seperti seringai. Mbah Tarjo mulai menjelaskan ritualnya. Bukan sekadar tidur di kuburan, tapi sebuah perjanjian dengan mereka. Syaratnya sederhana namun mengerikan. Setiap malam Jumat, Arya harus pergi ke kuburan desa, mengenakan kain kafan yang sudah disiapkan Mbah Tarjo, lalu tidur di atas salah satu makam yang telah ditentukan. Ia harus melakukannya tanpa rasa takut, tanpa keraguan, dan yang terpenting, ia tidak boleh menengok jika ada suara atau bayangan yang muncul. Jiwa dan pikiranmu harus satu. Nak, jika ragu, mereka akan murka. Mbah Tarjo memperingatkan, matanya menatap tajam. Selain itu, ada beberapa benda ritual yang harus Arya siapkan. Tanah dari 7 makam yang berbeda, air dari 7 sumur keramat, dan secari kain mori bekas pembungkus mayat. Arya menelan ludah. Ini jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun, bayangan wajah keluarganya kembali terlintas, menepis semua keraguan. Malam Jumat tiba. Langit pekat tanpa bintang, seolah ikut berduka. Jantung Arya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Dengan bekal kain kafan putih kusam dari Mbah Tarjo dan keberanian yang dipaksakan, ia melangkah menuju kuburan desa. Pepohonan di pinggir jalan tampak seperti siluet raksasa dengan tangan-tangan meranggas, seolah ingin meraihnya. Angin berembus pelan, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Tiba di kuburan, hawa dingin menusuk tulang. Arya mencari makam tua yang ditunjuk Mbah Tarjo. Nisannya sudah lapuk, tertutup lumut tebal. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan kain kafan. Aroma apek dan anyir langsung menyengat hidungnya. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat, lalu dengan paksa melilitkan kain itu ke tubuhnya. Mirip pocong sungguhan. Bagian wajahnya tersembunyi, hanya menyisakan celah kecil untuk melihat. Tubuh Arya merosot, berbaring perlahan di atas makam. Dinginnya batu nisan langsung menembus kain kafan, merayap ke seluruh tubuhnya. Kegelapan di sekelilingnya terasa menekan. Setiap suara, sekecil apapun, membesar di telinganya. Suara jangkrik yang berderik, desauan angin yang menyapu daun, bahkan detak jantungnya sendiri. Ia mendengar suara langkah kaki mengelilinginya, bisikan-bisikan tak jelas dari arah yang berbeda, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Sekilas, ia merasa ada sentuhan dingin di kakinya, namun ia mati-matian menahan diri untuk tidak bergerak, apalagi menengok. Tubuhnya kaku, otot-ototnya tegang. Ketakutan merayap, menjeratnya dalam pelukan erat. Ia merasa ingin berteriak, lari sekencang-kencangnya, tapi ia tak bisa. Malam terasa begitu panjang, tak berujung. Setiap detik adalah siksaan. Baru ketika azan subuh berkumandang dari musala desa, Arya merasakan sedikit kelegaan. Ia segera bangkit, melepaskan kain kafan, dan bergegas meninggalkan kuburan tanpa menoleh sedikitpun. Tubuhnya terasa remuk, jiwanya lelah. Ia pulang dengan langkah gontai, langsung merebahkan diri di ranjang. Keesokan harinya, Arya merasa tidak ada yang berubah. Tidak ada uang yang tiba-tiba muncul, tidak ada pekerjaan yang menghampiri. Ia hanya merasakan kelelahan yang luar biasa dan bayangan mengerikan malam tadi terus menghantuinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menemui Mbah Tarjo. Belum ada apa-apa, Mbah, lapornya lesu. Mbah Tarjo hanya tersenyum tipis lagi. Sabar, nak, itu baru permulaan. Mereka sedang melihat kesungguhanmu. Proses ini butuh waktu. Teruslah datang setiap malam Jumat, katanya, suaranya mengandung janji sekaligus ancaman. Kata-kata Mbah Tarjo sedikit memberi harapan, namun juga mengikatnya lebih dalam pada jalan yang baru ia pilih. Minggu demi minggu berlalu, mengubah setiap malam Jumat menjadi ritual yang menakutkan sekaligus mengharapkan bagi Arya. Ketakutan akan kuburan itu, pada awalnya begitu mencekam, perlahan mulai luntur, digantikan oleh kebiasaan yang pahit. Aroma tanah basah dan lumut yang menusuk hidung, dinginnya batu nisan yang menembus kain kafan,
serta kesunyian pekat yang hanya sesekali dipecah suara desauan angin, kini bukan lagi hal asing. Tubuhnya yang dulu meronta setiap kali berbaring di makam, kini mulai terbiasa, bahkan nyaris pasrah. Ia tetap tidak berani menengok saat suara-suara aneh muncul, atau saat ia merasa ada hembusan napas dingin di dekat telinganya. Fokusnya hanya satu, bertahan hingga azan subuh berkumandang, lalu kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah hampir 3 bulan ritual itu berlangsung, tanda-tanda kecil mulai muncul, seolah semesta mulai berpihak pada kesepakatannya yang mengerikan. Pertama kali, Arya menemukan selembar uang 100 ribuan terlipat rapi di saku celana kerjanya yang bolong, padahal ia yakin sebelumnya tidak ada. Kemudian, secara tak terduga, Pak Lurah menawarinya pekerjaan sampingan untuk membersihkan balai desa, pekerjaan yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang punya koneksi. Upahnya lumayan, cukup untuk membeli sedikit obat untuk ayahnya. Tak lama setelah itu, ia iseng membeli tiket undian pasar malam, dan tanpa disangka, ia memenangkan hadiah utama berupa seekor kambing. Kejadian-kejadian kecil ini, yang dulunya mustahil terjadi padanya, kini berdatangan satu persatu. Hati Arya berdesir, keyakinannya pada kekuatan pesugihan itu mulai menguat. Mbah Tarjo tidak berbohong. Di rumah, keluarga Arya mulai merasakan perubahan. Ayahnya terlihat sedikit lebih segar setelah rutin mengonsumsi obat yang dibelikan Arya. Ibu Lastri tak perlu lagi bekerja terlalu keras, karena Arya seringkali membawa pulang uang atau bahan makanan. Siti, dengan mata berbinar, sudah bisa membeli buku-buku pelajaran baru. Mereka gembira, tentu saja. Senyum mulai menghiasi wajah-wajah letih itu. Namun, di balik kegembiraan itu, ada secercah kebingungan dan kecurigaan. Dari mana uang sebanyak ini, Nak? Tanya Bu Lastri suatu malam, matanya menyelidik. Arya selalu menjawab dengan alasan yang sama. Rezeki, Bu. Ada teman yang ajak kerja serabutan. Ia selalu mencoba terdengar santai, tapi ibunya masih bisa menangkap sorot kelelahan di mata Arya, dan bagaimana ia sering terlihat melamun dengan pandangan kosong. Arya juga jadi lebih sering keluar malam di hari-hari tertentu, dan selalu pulang dini hari dengan tubuh lemas. Ia menjadi lebih tertutup, jarang mau bercerita tentang pekerjaannya. Ibunya dan ayahnya saling pandang, ada kekhawatiran yang tak terucap. Mereka hanya bisa berharap Arya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pada suatu malam Jumat, setelah pulang dari kuburan, Arya langsung tertidur pulas. Namun, tidur itu tidak nyenyak. Ia merasa seperti melayang, dan di tengah kegelapan, ia mendengar suara berbisik. Bukan bisikan menakutkan seperti di kuburan, melainkan suara yang halus, seolah membujuk. Kesabaranmu terbayar. Nak, kekayaan akan datang padamu. Kemudahan akan menyertaimu. Suara itu terasa nyata, seolah langsung masuk ke dalam kepalanya. Arya tidak tahu apakah itu mimpi atau sesuatu yang lain, tapi ia merasa tubuhnya dialiri energi aneh. Sejak malam itu, bisikan-bisikan serupa semakin sering muncul dalam tidurnya, kadang diiringi bayangan samar sosok tak berwujud yang tersenyum padanya. Alam bawah sadarnya mulai terpengaruh, seolah ada entitas lain yang menanamkan keyakinan dan janji-janji manis. Arya tidak lagi melihat ini sebagai dosa, melainkan sebagai sebuah investasi yang mulai membuahkan hasil. Ia semakin yakin bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk mengangkat keluarganya dari kemiskinan, dan ia siap menanggung konsekuensinya, apapun itu. Kekayaan itu datang bagai gelombang pasang, menerjang kehidupan Arya dengan kekuatan yang tak terduga. Ini bukan lagi sekadar rezeki serabutan atau undian kambing. Dalam beberapa bulan, sebuah tawaran aneh datang dari seorang pengusaha kota yang tiba-tiba tertarik untuk membeli tanah kosong milik kakek Arya yang sudah lama tak terurus. Harganya fantastis, jauh di atas pasaran. Tak lama setelah itu, investasi kecil yang pernah Arya tanam di sebuah koperasi desa, entah bagaimana, melonjak drastis nilainya. Uang mengalir deras, memenuhi rekeningnya yang dulu selalu kosong. Arya tak lagi hidup di gubuk reot. Ia membeli rumah baru yang lebih besar di pinggir desa, lengkap dengan perabotan modern. Ayahnya mendapatkan perawatan terbaik dari dokter spesialis di kota, dan Siti akhirnya bisa masuk sekolah swasta unggulan. Ibu Lastri tak perlu lagi membanting tulang di sawah. Kini ia sibuk mengatur urusan rumah dan sesekali belanja di pasar besar. Arya memanjakan keluarganya, membeli apapun yang mereka inginkan, seolah ingin menebus semua tahun-tahun kemiskinan yang telah mereka lalui.
Ia melihat senyum lebar di wajah orang-orang yang dicintainya, dan untuk sesaat, ia merasa benar-benar bahagia. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya, bukan dari perjanjian gelap yang mengikatnya. Namun, kebahagiaan itu seperti kabut, mudah menguap. Beberapa minggu setelah kekayaannya stabil, Mbah Tarjo kembali datang. Kali ini, wajahnya tidak lagi samar-samar tersenyum, melainkan serius, bahkan terkesan menuntut. Aura di sekelilingnya terasa lebih pekat dari sebelumnya. Sudah saatnya, Nak, ucap Mbah Tarjo, suaranya pelan namun menusuk. Mereka sudah menunaikan janji. Kini giliranmu menunaikan tumbal yang sebenarnya. Jantung Arya mencelos. Ia tahu ini akan datang, tapi ia berharap itu hanyalah hal-hal kecil seperti yang sudah ia lakukan di kuburan. Tumbal apa, Mbah? Tanyanya. Suaranya tercekat. Mbah Tarjo menatap lurus ke matanya. Sorotnya dingin dan tanpa belas kasih. Kamu harus memberikan tumbal nyawa, Nak. Dan syaratnya, kau harus memakan jantung kucing hitam yang masih hidup. Dunia Arya runtuh seketika. Tubuhnya membeku, darahnya serasa berhenti mengalir. Makan kucing hidup-hidup? Tidak, Mbah. Itu gila, teriak Arya, refleks menolak. Perutnya bergejolak, membayangkan kekejian itu. Ia bisa menerima tidur di kuburan, tapi membunuh dan memakan makhluk hidup dengan cara sekeji itu di luar batas kemanusiaannya. Mbah Tarjo hanya tersenyum tipis. Kali ini senyum itu lebih menyerupai seringai iblis. Kau sudah berjanji, Nak. Jangan lupa bagaimana dulu kau merangkak dalam keputusasaan. Mereka memberimu segalanya. Jika kau menolak, hidupmu akan hancur. Kekayaanmu akan sirna lebih cepat dari datangnya. Dan yang paling parah, Mbah Tarjo berhenti sejenak, membuat Arya merinding. Keluargamu akan menanggung akibatnya. Mereka akan menjadi santapan, mereka, karena kelalaianmu. Ancaman itu menghantam Arya telak. Bayangan ayah dan ibunya yang sakit, Siti yang ceria, kini berganti menjadi bayangan mengerikan yang mungkin akan menjadi korban. Rasa mual bercampur takut membanjiri dirinya. Ia tahu ia terjebak. Ini bukan lagi sekadar pesugihan. Ini adalah rantai yang mengikatnya pada jurang yang semakin dalam. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Pertarungan batin yang jauh lebih mengerikan daripada malam pertama di kuburan, kini melanda jiwanya. Ia tahu ia harus memilih, melanggar janjinya dan melihat keluarganya hancur, atau mengorbankan sebagian kecil kemanusiaannya demi keselamatan mereka. Pilihan itu terasa bagai pisau yang menusuk jantungnya. Malam yang seharusnya membawa ketenangan, justru menjelma neraka bagi Arya. Ia berdiri di sebuah gubuk reot di belakang rumah Mbah Tarjo, tempat di mana ritual keji itu akan dilangsungkan. Perutnya bergejolak, tenggorokannya kering, dan napasnya memburu. Di depannya, di atas sehelai tikar lusuh, seekor kucing hitam legam terikat. Mata kucing itu memancarkan ketakutan, menatap Arya seolah memohon. Arya tahu, ini adalah ujung tanduk dari kemanusiaannya. Mbah Tarjo, dengan wajah datar, memberikan sebilah pisau kecil dan mangkuk kosong. Lakukan, Nak. Jangan ragu. Ingat keluargamu, bisiknya. Suaranya seperti bisikan iblis yang merasuki pikiran Arya. Tubuh Arya gemetar hebat. Tangannya enggan bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Namun, bayangan wajah ayahnya yang batuk-batuk, ibunya yang kurus kering, dan Siti yang ingin sekolah tinggi, kembali berkelebat di benaknya. Demi mereka. Hanya demi mereka. Dengan seluruh sisa keberanian dan rasa jijik yang luar biasa, Arya meraih pisau itu. Jantungnya berdenyut nyeri, seolah-olah ia sedang menikam dirinya sendiri. Kucing itu mengeong ketakutan, meronta, membuat Arya semakin mual. Ia memejamkan mata, menguatkan hati, dan dengan satu gerakan cepat, ia melakukan hal yang paling keji dalam hidupnya. Darah segar memercik, mengenai tangannya, dan bau amis segera memenuhi ruangan. Kakinya lemas, hampir ambruk. Mbah Tarjo mengangguk puas. Ambil jantungnya, dan telan mentah-mentah. Perintahnya tanpa ampun. Arya ingin muntah. Aroma darah dan organ dalam yang masih hangat membuat kepalanya pening. Tapi ia harus. Ia melihat Mbah Tarjo menatapnya tajam, memastikan ia tidak mengelak. Dengan tangan gemetar, Arya mengambil jantung kecil yang masih berdenyut lemah itu.
Matanya terpejam erat, ia menelan benda kenyal dan amis itu bulat-bulat, tanpa mengunyah. Rasa logam dan anyir langsung memenuhi mulutnya, membuatnya hampir muntah. Air matanya menetes, bukan karena sakit fisik, melainkan karena jiwanya yang kini terasa kotor, tercabik-cabik. Ia baru saja membunuh sebagian dari dirinya sendiri. Setelah ritual keji itu selesai, Arya pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa ringan namun jiwanya sangat berat. Ia mandi berkali-kali, berusaha membersihkan darah dan bau amis yang seolah menempel di seluruh tubuhnya, bahkan di dalam hidungnya. Namun, bau itu tak pernah hilang. Ia terus menciumnya, seolah-olah itu adalah bau dosa yang melekat selamanya. Malam harinya, Arya tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kucing hitam dengan tatapan ketakutan itu muncul di pelupuk matanya. Suara meongannya terus terngiang di telinganya, berubah menjadi jeritan nyaring yang hanya bisa ia dengar. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Rasa bersalah dan jijik pada dirinya sendiri menghantamnya seperti ombak. Ia mulai sering menghabiskan waktu sendirian di kamar, merenungi apa yang telah ia lakukan. Perubahan pada diri Arya mulai terlihat jelas. Wajahnya yang dulu berseri karena kekayaan, kini tampak kuyu, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Tubuhnya semakin kurus, seolah jiwanya ikut terkuras. Ia menjadi lebih pendiam, jarang berbicara, bahkan dengan keluarganya. Senyum yang dulu menghiasi wajahnya kini digantikan oleh tatapan kosong, kadang-kadang penuh kemarahan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Jika ditanya, ia hanya menjawab seadanya, dan seringkali melamun dengan tatapan jauh. Ibu Lastri dan Pak Kromo sangat khawatir. "Arya kenapa? Nak, kamu sakit?" tanya Bu Lastri lembut suatu pagi, menyentuh kening putranya. Arya hanya menggeleng, lalu bangkit dan pergi. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Ia tahu, untuk menjaga kekayaan dan, yang terpenting, keselamatan keluarganya, ia harus terus memenuhi syarat-syarat pesugihan itu. Tapi setiap syarat baru adalah paku yang menancap lebih dalam ke peti matinya sendiri, menghancurkan kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Ia kini bukan lagi Arya yang dulu. Ia adalah Arya yang terperangkap, antara kekayaan dan kegilaan yang perlahan menggerogotinya. Kengerian memakan jantung kucing hitam itu hanyalah awal. Setelah tumbal pertama, bisikan-bisikan dari mereka melalui Mbah Tarjo semakin sering datang, dan setiap permintaan baru terasa semakin brutal, tak masuk akal. Arya merasakan cengkeraman iblis itu mengerat, menariknya lebih dalam ke dalam jurang kegilaan. Ia dipaksa melakukan hal-hal yang dulu hanya ada di mimpi buruknya. Ada kalanya ia harus mengumpulkan darah dari 7 jenis hewan berbeda dan meminumnya, atau mengubur benda-benda aneh di kuburan saat bulan mati. Setiap kali ia menyelesaikan sebuah syarat, ia merasa sebagian kecil dari jiwanya mati. Pikiran Arya kini menjadi medan perang yang kacau. Halusinasi mulai menyerang. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, mendengar bisikan-bisikan jahat yang mengejeknya, dan kadang-kadang, melihat sosok-sosok mengerikan berkelebat di kegelapan, seolah penjaga pesugihan itu mulai menampakkan wujudnya. Ia menjadi sangat paranoid, merasa terus diawasi, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Setiap tatapan curiga dari tetangga membuatnya yakin mereka tahu rahasianya. Tanpa disadari Arya, tindakan keji yang ia lakukan mulai menampakkan dampak pada keluarganya, seperti efek domino yang tak terlihat. Adik Arya, Siti, yang semula ceria dan sehat, mendadak sering sakit-sakitan. Demam tinggi datang dan pergi tanpa sebab yang jelas, diikuti batuk-batuk kronis yang tak kunjung sembuh meski sudah diobati berbagai macam cara. Dokter di kota pun menyerah, tak menemukan diagnosis pasti. Ayahnya, Pak Kromo, yang tadinya membaik setelah Arya memberikan perawatan terbaik, kini kembali sakit-sakitan. Usaha kecil-kecilan yang baru ia rintis pun tiba-tiba merugi parah, seolah dihantam badai tak kasat mata. Bencana datang silih berganti, membuat keluarga itu kembali terpuruk dalam ketidakberdayaan, meskipun kini mereka bergelimang harta. Kekayaan itu terasa hampa, bahkan membawa kesialan. Kondisi mental Arya semakin hari semakin memburuk. Ia mulai kehilangan kendali atas emosinya. Terkadang, ia bisa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sendirian di tengah malam, lalu mendadak menangis histeris tanpa alasan yang jelas. Ia sering berteriak-teriak,
mengeluarkan kata-kata tidak jelas yang membuat keluarganya ketakutan. Jika ada yang mencoba mendekat atau bertanya, ia bisa mendadak menjadi agresif, matanya memerah menakutkan. Ayahnya, yang kini kembali terbaring lemah, hanya bisa menatap putranya dengan tatapan pilu, tak mengenali lagi sosok Arya yang dulu. Meskipun kekayaan melimpah ruah, Arya tidak lagi bisa menikmatinya. Semua kemewahan yang ia miliki terasa dingin dan kosong. Ia merasa lebih nyaman di kuburan, tempat ia memulai semua kengerian ini. Setiap malam, ia sering menghabiskan waktu di sana, duduk di atas nisan-nisan tua, seolah mencari ketenangan di antara para arwah. Ia berbicara sendiri, kadang tersenyum pahit, kadang menangis tersedu-sedu, seolah-olah makam-makam itu adalah satu-satunya teman yang bisa memahami kegilaannya. Ia kini benar-benar berada di ambang jurang, setengah gila, dan sebagian jiwanya telah dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan gelap yang telah menjanjikan kekayaan, namun menuntut kewarasannya sebagai tumbal. Kegilaan Arya tidak bisa lagi disembunyikan. Perilakunya yang aneh, tawa dan tangisan yang meledak tanpa sebab, serta tatapan mata kosong yang seringkali beralih menjadi sorot amarah, membuat orang-orang di desa mulai menjauhinya. Obrolan bisik-bisik tentang Arya dan tingkah lakunya yang tak wajar menyebar cepat dari satu warung ke warung lain. Anak-anak kecil lari ketakutan setiap kali melihatnya. Teman-teman lamanya yang dulu sempat ikut menikmati kekayaan Arya, kini satu persatu menarik diri, merasa tidak nyaman dengan aura gelap yang menyelimutinya. Arya, si pemuda kaya raya, kini menjadi orang terasing, dijauhi, bahkan ditakuti. Di rumah, situasinya tak kalah menyedihkan. Ibu Lastri dan Pak Kromo, meskipun masih menyayanginya, kini hidup dalam ketakutan dan keputusasaan yang lebih dalam. Kekayaan yang dulu mereka banggakan kini terasa seperti kutukan. Mereka mencoba berbagai cara untuk membantu Arya. Dibawa ke dukun kampung, dibacakan doa-doa oleh ustaz, bahkan pernah dipaksa ke rumah sakit jiwa di kota. Namun, semua usaha itu sia-sia. Arya selalu menolak, meronta, atau menjadi sangat agresif. Ia menuding mereka dengan tatapan benci, seolah mereka adalah musuhnya. "Jangan sentuh aku. Kalian tidak mengerti. Mereka menginginkanmu," teriak Arya suatu kali, membuat ibunya menangis ketakutan. Suatu sore, saat Arya sedang tertidur pulas di kamarnya, Siti, adiknya, memberanikan diri masuk. Ia ingin mencari buku pelajaran yang tertinggal di bawah kasur Arya. Saat ia menggeser kasur, matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang tersembunyi di dalam lubang kecil di dinding. Sebuah bungkusan kain hitam usang. Rasa penasaran Siti lebih besar dari rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan itu. Isinya adalah kumpulan benda aneh, beberapa helai rambut panjang yang sudah menghitam, kuku-kuku kering, dan secari kertas lusuh dengan tulisan aksara Jawa kuno yang tidak ia mengerti. Namun, yang paling membuatnya terkejut adalah aroma apek dan anyir yang begitu kuat. Sangat mirip dengan bau yang sering menempel pada Arya setiap ia pulang larut malam. Seketika, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu di benak Siti. Bisikan-bisikan tetangga tentang pesugihan, kondisi kakaknya yang aneh, dan benda-benda mengerikan ini. Kebenaran yang selama ini tersembunyi menghantamnya dengan sangat keras. Ia tahu, kakaknya telah melakukan sesuatu yang terlarang. Berita tentang kondisi Arya akhirnya sampai ke telinga Kiai Hasan, seorang pemuka agama yang dihormati di Tegalrejo. Kiai Hasan terkenal dengan kesederhanaan dan ilmunya yang tinggi. Ia mendengar desas-desus tentang kekayaan Arya yang instan, diikuti dengan kegilaannya yang tak wajar. Ada sesuatu yang tidak beres. Kiai Hasan mencoba mendekati Arya. Ia datang ke rumahnya, mencoba berbicara dengan tenang, menasihati Arya untuk kembali ke jalan yang benar, dan menawarkan bantuan spiritual. Namun, Arya yang sudah dikuasai kekuatan gelap itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah mengolok-olok upaya Kiai. "Kiai hanya manusia biasa. Tidak ada yang bisa menolongku. Aku sudah menjadi milik mereka," teriak Arya, kata-katanya penuh cemoohan. Meskipun Arya menolak, Kiai Hasan tidak menyerah. Ia merasakan aura negatif yang sangat kuat memancar dari Arya, tanda bahwa ada entitas lain yang bersemayam di dalam dirinya. Kiai Hasan tahu, ini bukan sekadar masalah mental biasa. Jiwa Arya terancam, dan sebagai seorang pemuka agama, ia merasa terpanggil untuk mencoba menyelamatkannya, apapun risikonya. Ia mulai mempersiapkan diri,
mempelajari doa-doa pengusiran yang lebih kuat, berharap bisa menarik Arya kembali dari jurang kegilaan yang mengerikan itu. Kondisi Arya kini sudah mencapai titik nadir. Rumah mewah yang dulu ia bangun dengan sombong, kini terasa asing baginya. Ia tak lagi mengenali perabotan mahal, tak lagi tertarik pada makanan lezat yang terhidang. Pikirannya benar-benar kacau, seperti benang kusut yang tak bisa diurai. Batas antara kenyataan dan delusi telah lenyap. Ia sering berbicara dengan sosok-sosok tak kasat mata, tertawa atau menangis sendiri, dan sesekali mengamuk tanpa sebab yang jelas. Kekayaan yang dulu ia damba kini terasa seperti beban, bahkan kutukan. Ia tidak bisa menikmatinya, hanya ada kehampaan dan ketakutan yang mendalam. Keluarga Arya, yang sudah tak sanggup lagi menahan beban ini, akhirnya menyerah. Setelah segala upaya medis dan non-medis tak membuahkan hasil, dan Arya semakin sering mengancam, mereka memutuskan untuk menjauh. Bukan karena tak sayang, tapi karena mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Ibu Lastri dan Siti pindah sementara ke rumah kerabat di desa lain, membawa serta Pak Kromo yang kondisinya semakin lemah. Rumah besar itu kini kosong, sunyi, menyisakan Arya sendirian dalam kegilaannya. Rasa kesepian dan ditinggalkan itu, meskipun Arya sudah tak waras, tetap merayap, menambah derita batinnya. Dalam kondisi gila yang parah itu, Arya menemukan satu-satunya tempat yang ia rasa nyaman, kuburan. Tempat yang dulunya ia takuti setengah mati, kini menjadi rumahnya. Ia merasa lebih diterima di sana, seolah-olah mereka yang ia layani adalah satu-satunya entitas yang memahaminya. Setiap hari, ia akan pergi ke sana, menghabiskan waktu berjam-jam, berbaring di atas nisan, berbicara dengan arwah-arwah yang tak kasat mata. Penampilannya kian hari kian mengenaskan. Rambutnya gimbal, pakaiannya compang-camping, dan wajahnya dipenuhi kotoran. Ia makan seadanya, mengais sisa makanan dari tempat sampah atau belas kasihan orang yang melintas. Arya si pemuda kaya raya kini menjelma menjadi pengemis gila yang tinggal di makam. Kiai Hasan, yang selama ini terus memantau kondisi Arya, merasa hatinya teriris. Ia tidak bisa membiarkan jiwa seorang manusia hancur begitu saja di bawah cengkeraman iblis. Meskipun Arya menolaknya berkali-kali, Kiai Hasan memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Ia bertekad untuk meruqyah Arya, dengan ritual yang lebih kuat dan doa-doa yang lebih dalam, berharap bisa membebaskan jiwa Arya dari belenggu setan. Ia mengajak beberapa santri yang berani dan kuat iman untuk membantunya. Malam itu, dengan rembulan sabit menggantung di langit, mereka menuju kuburan. Hawa dingin dan aura mistis langsung menyergap mereka. Arya terlihat sedang duduk di atas sebuah makam, berbicara sendiri, tertawa menyeramkan. Kiai Hasan tahu, ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Pertarungan untuk merebut kembali jiwa Arya dari kegelapan. Malam itu, di tengah kegelapan pekat yang menyelimuti kuburan Tegal Rejo, Kiai Hasan dan ketiga santrinya berhadapan langsung dengan Arya. Sosok Arya tampak mengerikan. Rambutnya acak-acakan, matanya melotot liar. Ia terus bergumam tidak jelas, sesekali tertawa atau meraung seperti binatang buas. Kiai Hasan menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan batin melawan kekuatan gaib yang telah menguasai Arya. Arya, sadarlah, seru Kiai Hasan. Suaranya mantap, mencoba menembus kabut kegilaan yang menyelimuti pemuda itu. Arya hanya menoleh dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba melompat, berusaha menyerang Kiai Hasan. Namun, santri-santri sigap menahannya. Arya meronta hebat, tenaganya mendadak menjadi berlipat ganda, sulit dikendalikan. Suara-suara aneh keluar dari kerongkongannya, bukan suara manusia, melainkan raungan rendah yang mengerikan, diselingi jeritan-jeritan melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Kiai Hasan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya menggelegar memecah kesunyian malam. Setiap ayat yang dibacakan seolah memicu reaksi kuat dari tubuh Arya. Ia meronta semakin keras, kepalanya terbentur-bentur ke tanah, dan matanya memerah. Panas! Panas! Hentikan! Teriak Arya, tapi suara itu bukan lagi suaranya, melainkan suara berat dan serak, penuh kebencian, seolah ada entitas lain yang berbicara melaluinya. Dasar manusia serakah! Kalian tidak tahu apa-apa. Dia sudah milik kami. Jiwanya sudah kami beli. Suara itu menggelegar dari tubuh Arya, membuat para santri gemetar ketakutan. Dia datang sendiri.
merangkak meminta kekayaan. Sekarang dia adalah budak kami. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami. Kiai Hasan mempererat genggamannya pada tasbihnya. Ia memahami. Makhluk itu mengakui telah menguasai Arya karena perjanjian pesugihan. Ini adalah pertarungan untuk membebaskan jiwa yang telah terjual. Kiai Hasan terus membacakan doa-doa ruqyah, lebih intens, lebih memohon pertolongan Tuhan. Asap tipis mulai mengepul dari tubuh Arya, disusul bau busuk yang menyengat. Arya menggeliat, seolah ada sesuatu yang membakar dirinya dari dalam. Keringat bercampur kotoran membasahi seluruh tubuhnya. Namun, kekuatan yang merasuki Arya ternyata jauh lebih besar dari perkiraan Kiai Hasan. Saat Kiai Hasan mencoba menyentuh kening Arya untuk menyelesaikan ritual, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur. Kiai Hasan terhuyung, napasnya tersengal. Ia merasa kehabisan energi, tubuhnya terasa lemas. Santri-santrinya pun tampak kelelahan, memegangi Arya yang terus meronta dengan kekuatan tak wajar. Meskipun sudah mengerahkan semua tenaga dan ilmunya, Kiai Hasan menyadari bahwa ia tidak bisa mengusir entitas tersebut. Jiwa Arya telah terikat terlalu dalam, terkunci rapat oleh perjanjian yang mengerikan itu. Setelah beberapa saat berjuang, Arya tiba-tiba lunglai, berhenti meronta. Namun, matanya tetap kosong, dan ia kembali tertawa lirih, tawa yang menusuk tulang, seolah mengejek kekalahan Kiai Hasan. Kiai Hasan terdiam, terpukul. Ia tahu, ini adalah kekalahan. Ruqyahnya gagal. Arya tetap dalam kondisi gila, bahkan mungkin semakin parah setelah ritual yang menguras energi itu. Dengan hati yang hancur, Kiai Hasan menatap Arya, yang kini kembali duduk di atas makam, bergumam tak jelas. Penyesalan yang mendalam merayapi hatinya. Ia telah berusaha, namun ada batasan di mana kekuatan manusia tak mampu menjangkau. Jiwa Arya, sepertinya, telah hilang selamanya. Setelah kegagalan ruqyah, Kiai Hasan terpaksa menerima kenyataan pahit. Arya tak bisa diselamatkan. Jiwanya telah terkunci dalam kegilaan, terbelenggu oleh perjanjian dengan kekuatan gelap yang tak mampu diurai. Arya kini benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari kuburan. Ia tidak lagi peduli dengan dunia luar, dengan kekayaan yang dulu ia kejar mati-matian, atau dengan keluarga yang ia tinggalkan. Fisiknya compang-camping, pakaiannya lusuh dan kotor, rambutnya gimbal tak terurus. Matanya seringkali kosong, menatap hampa ke kejauhan, atau tiba-tiba berbinar dengan kilatan aneh saat ia berbicara pada teman-temannya yang tak terlihat di antara nisan. Ia hidup layaknya hantu yang bergentayangan di alam manusia. Makan apa adanya dari belas kasihan peziarah atau sisa makanan yang ia temukan. Keberadaan Arya yang gila di kuburan menjadi buah bibir di seluruh Tegalrejo. Masyarakat desa menatapnya dengan campuran rasa iba, takut, dan bahkan kemarahan. Iba melihat seorang pemuda yang dulu punya masa depan kini hancur lebur. Takut karena ia adalah bukti nyata dari bahaya pesugihan, dari kekuatan gelap yang nyata ada di sekitar mereka. Marah karena ia telah memilih jalan sesat dan kini menjadi aib bagi desa. Beberapa penduduk yang lebih berani sesekali mencoba mengusirnya dari kuburan, menyuruhnya kembali ke rumah atau setidaknya mencari tempat tinggal yang layak. Namun, Arya selalu kembali. Ia seolah terpaku pada makam-makam itu, seolah energi gelap yang menguasainya tak mengizinkannya pergi jauh. Kisah Arya, si pemuda kaya raya yang berakhir gila di kuburan, segera menjadi legenda lokal. Para orang tua menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka sebagai peringatan keras tentang bahaya keserakahan dan godaan jalan pintas. Lihatlah Arya, kata mereka, jangan pernah menjual jiwamu demi harta. Kekayaan yang didapat dari setan hanya akan membawa kutukan. Kuburan desa, yang dulunya hanya tempat peristirahatan terakhir, kini terasa lebih angker dan disakralkan karena keberadaan Arya di sana. Aura gelap yang terpancar darinya seolah menambah kesan mistis pada tempat itu. Kiai Hasan, dengan hati yang berat, terus mengamati Arya dari jauh. Sesekali ia mengunjungi kuburan, bukan untuk meruqyah lagi, melainkan hanya untuk mendoakan. Ia memahami bahwa beberapa jiwa sudah terlalu jauh untuk bisa diselamatkan oleh campur tangan manusia. Apa yang terjadi pada Arya adalah pelajaran berharga bagi dirinya dan bagi seluruh masyarakat. Kiai Hasan tak pernah lelah mengajarkan tentang pentingnya iman yang kuat, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan penolakan terhadap segala bentuk praktik syirik atau jalan pintas yang melibatkan kekuatan gelap.
Ia menekankan bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan hati dan keikhlasan, bukan tumpukan harta yang didapat dari mengorbankan jiwa. Kisah tragis Arya menjadi pengingat yang mengerikan bahwa harga sebuah kekayaan instan terkadang adalah hilangnya segalanya, bahkan kewarasan dan kemanusiaan itu sendiri. Tahun demi tahun berlalu di Tegalrejo. Musim berganti, anak-anak tumbuh dewasa, dan wajah-wajah baru lahir. Namun, satu hal yang tak pernah berubah adalah keberadaan Arya di kuburan. Ia masih di sana, meskipun fisiknya semakin ringkih dimakan usia dan kegilaan. Rambutnya memutih kusam, tatapannya semakin kosong, tapi ia tetap tinggal di antara nisan-nisan, seolah menyatu dengan makam. Ia adalah penjaga abadi kuburan itu, saksi bisu dari keserakahan yang berujung pada kehancuran jiwa. Keluarga Arya, meskipun telah pulih dari kengerian yang menimpa mereka, tak pernah benar-benar bisa lepas dari bayangan pahit itu. Ibu Lastri dan Pak Kromo, yang kini sudah sepuh, sesekali datang ke kuburan, bukan untuk menemui Arya secara langsung, karena itu hanya akan memicu amukan atau tawa mengerikan, melainkan untuk sekadar melihatnya dari jauh. Harta yang dulu Arya berikan, yang sempat mengangkat mereka dari kemiskinan, kini tak lagi terasa berkah. Hanya ada kenangan pahit dan rasa sakit setiap kali mereka mengingat dari mana semua itu berasal. Mereka mencoba hidup normal, jauh dari gemerlap kekayaan yang pernah membelenggu, dan berusaha menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat pada Siti, yang kini sudah beranjak dewasa dan berhasil mengejar impiannya untuk menjadi guru. Siti sendiri selalu membawa bekas luka batin dari apa yang menimpa kakaknya. Ia adalah saksi langsung bagaimana sebuah ambisi yang salah dapat menghancurkan segalanya. Kisah Arya tak lekang oleh waktu di Tegalrejo. Ia menjadi sebuah legenda lokal, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Setiap orang tua akan menggunakan kisah Arya sebagai pengantar tidur yang menyeramkan sekaligus pelajaran moral bagi anak-anak mereka. Jangan pernah tergoda jalan pintas, begitulah inti pesannya. Lihatlah Arya, hidupnya hancur karena ingin kaya mendadak. Kuburan Tegalrejo, yang dulu hanya tempat bersemayam orang mati, kini menjadi lebih dari itu. Ia adalah monumen bisu bagi sebuah jiwa yang hilang, sebuah peringatan abadi tentang bahaya nafsu duniawi yang tak terkendali. Pada akhirnya, kisah Arya adalah sebuah refleksi tragis tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih untuk menjual jiwanya demi kekayaan. Ia mendapatkan semua harta yang diinginkannya, namun kehilangan segala yang lebih berharga, kewarasan, kemanusiaan, dan jiwanya sendiri. Ia adalah bukti nyata bahwa kekayaan yang didapat dari jalan yang sesat akan selalu membawa kutukan, dan bahwa jiwa yang telah terjual kepada kegelapan tidak akan pernah bisa kembali pada terang. Arya tetap hidup di kuburan itu, selamanya terkunci dalam kegilaannya, sebuah pengingat mengerikan akan janji yang telah ia ingkari kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan.